Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial farmasetika dengan judul Pulveres yang nanti akan kita masukkan dalam kapsul ya. Untuk cara mengkapsulnya ini ada di link YouTube berikut ini, silahkan nanti kalian lihat caranya ya. Baik, tujuannya adalah mahasiswa mampu membuat sediaan farmasetika dalam bentuk kapsul. Mahasiswa mampu membaca dan melengkapi resep. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung bobot penimbangan, membuat, membungkus atau mewadahi, serta memberi etiket dan kopi resep ya. Silakan untuk cara membuat etiket dan kopi resep juga sudah dijelaskan di tutorial dengan judul cara membuat resep, etiket, dan kopi resep. Baik, secara teori pulveres atau serbuk terbagi yang nanti akan kita masukkan ke dalam kapsul ya. Kapsul merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau cangkang lunak yang dapat melarut ya. Jadi contoh cangkang keras itu seperti kapsul-kapsul biasa pada umumnya yang sering kita dapatkan ya. Kalau cangkang lunak itu yang cangkangnya itu lunak, biasanya berisi minyak ya, minyak lemak. Contohnya pada sediaan vitamin E ya, vitamin E yang diminum itu bisa menggunakan cangkang lunak. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, pati ataupun bahan lain yang sesuai. Kapsul cangkang keras dapat diisi dengan serbuk, granul, bahan semi padat atau cairan. Ukuran cangkang kapsul keras bervariasi dari nomor paling kecil 5 sampai nomor paling besar 000. Tujuan pembuatan sediaan kapsul antara lain yang pertama, menghindari rasa yang tidak enak, atau yang kedua menghindari bau yang tidak enak, dan agar lebih mudah ditelan karena dia begitu ketemu dengan air cangkangnya langsung melarut atau melunak gitu ya. Kemudian cara pengisian kapsul yang pertama bisa dilakukan dengan tangan ya. Yang pertama, menggunakan tangan tanpa bantuan alat merupakan cara yang paling sederhana dalam memasukkan serbuk ke dalam kapsul. Cara ini digunakan harus dengan menggunakan sarung tangan ya, agar menjaga kebersihan dan higienitas dari sediaan. Pada pembuatan kapsul, pertama-tama serbuk dibagi ya, sesuai dengan judulnya ya, pulveres ya. Sesuai dengan jumlah kapsul yang dibutuhkan, kemudian tiap bagian serbuk dimasukkan perlahan ke dalam kapsul. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan alat bukan mesin ya. Penggunaan alat dapat membantu proses pembuatan kapsul dalam jumlah besar. Alat ini terdiri dari dua bagian tetap dan bagian yang bergerak. Cara pengisian kapsulnya itu dengan cara yang pertama, buka kapsul menjadi dua bagian ya, ada cangkang dan ada tutupnya ya. Bagian badan kapsul ya dimasukkan ke dalam lubang pada bagian alat yang tidak bergerak. Nah, taburkan serbuk yang akan dimasukkan ke dalam kapsul, kemudian ratakan dengan bantuan kertas film atau kertas perkamen. Kemudian tutup kapsul kapsul dengan cara merapatkan atau menggerakkan bagian alat yang bergerak ya, sampai dengan nanti si kapsulnya itu ditutup sampai nanti dia berbunyi klik gitu ya. Jadi ada kunciannya di kapsul itu ketika tutup dan badannya disatukan gitu ya, sampai dengan bunyi klik atau terkunci. Kemudian yang ketiga, dengan mesin ya. Produksi kapsul dalam skala industri yang menggunakan alat mesin ya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman bobot pada tiap kapsul yang akan diproduksi. Kemudian cara peracikan puyer, bila bahan untuk dipuyer ini berupa tablet, karena tidak menutup kemungkinan juga tablet itu akan kalian gerus ya, kecuali tablet salut selaput ya, tidak boleh digerus. Yang pertama, tablet yang ukurannya paling kecil digerus terlebih dahulu, baru tablet yang ukurannya besar digerus kemudian. Kemudian semua serbuk digerus hingga halus dan homogen. Homogenitas dilihat bila tabletnya warna-warni, hasilnya berupa serbuk halus, tidak terdapat butiran kasar, dan warnanya homogen ya, dari warna-warni jadi satu warna saja. Kemudian bila semua serbuk atau tablet berwarna putih, pada waktu penggurusan dapat ditambahkan zat pewarna khusus makanan, misalkan karmin, agar dapat dilihat homogenitasnya dari pewarnaan yang merata, tapi jangan terlalu banyak juga karminnya. Kemudian yang terakhir, dimasukkan bahan obat yang berupa serbuk, kemudian seluruhnya digerus hingga homogen. Nanti kalian akan mendapatkan dua resep ya. Yang pertama ini isinya adalah CTM 1 tablet, GG 1 tablet, dexamethasone 1 tablet, NF, Pulv, Daincaps, DTD,
Nomiro 10, Signa TDD Cup 1. Artinya nanti berarti bahan-bahan ini kan bentuknya tablet. Nah, ini harus kalian masukkan ke dalam kapsul. Gimana caranya? Maka ini harus kalian gerus dulu tabletnya sampai halus, baru nanti kalian sebanyak ambil untuk 10 bungkus ya. Baru nanti terus kalian gerus sampai halus, campur semuanya homogen, baru nanti kalian bagi, kalian masukkan ke dalam kapsul ya. Untuk resep kedua sama ya, ambroxol, salbutamol, methylprednisolon dalam sediaan tablet. Bedanya ambroxol dan methylprednisolon 1 tablet masing-masing, sedangkan salbutamolnya setengah tablet. Sama juga dimasukkannya ke dalam kapsul untuk 12 kapsul ya. Berarti nanti kita lihat bagaimana penimbangannya ya. Kelengkapan resepnya kalian lihat nih, mulai dari instruksinya sampai dengan yang terakhir ya. Ada semua nggak itu? Kalau ada yang nggak ada, maka usul kalian apa, ditambahkan apa, dan seterusnya. Resep 1 dan resep 2. Kalau dari sini kan jelas ya, yang tidak ada adalah paraf dokternya ya. Selain itu apalagi, coba dicari. Kemudian singkatan Latin dari masing-masing resep 1 dan 2 kalian lihat. Ini misalkan R, ini apa artinya? Apa singkatannya? Artinya apa? Ya, contohnya. Kemudian resep standar di sini tidak ada, tidak perlu kalian cari. Kemudian perhitungan dosisnya. Nah, kalian lihat nih, pro-nya siapa? Tuan, satunya lagi nyonya, berarti pasiennya dewasa. Kalian lihat, kemudian CTM 1 tablet, DTD Nomiro 10, berarti masing-masing kapsul itu isinya adalah 1 tablet CTM, 1 tablet GG, dan 1 tablet dexamethasone. Diminumnya TDD 3 kali sehari. Kira-kira 1 tablet ini memenuhi nggak untuk pasien dewasa, dan seharinya 3 kali itu memenuhi nggak untuk pasien dewasa. Gitu seterusnya untuk GG, Dexa, begitu juga untuk ambroxol dan methylprednisolon. Kemudian untuk yang salbutamol 4 mg tapi hanya setengah tablet, berarti 1 kapsulnya itu isinya hanya 2 mg. Nah, kira-kira salbutamol 2 mg ini bisa nggak, atau dosisnya cocok nggak untuk pasien dewasa? Kalau cocok berarti nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan dosisnya kurang, maka usul kalian apa? Atau kalau dosisnya berlebih, maka usul kalian apa? Gitu ya. Kemudian pengambilan bahan atau penimbangan bahan. Nah, karena di sini kita tablet, berarti kita tidak perlu menimbang tabletnya, tapi kalian mengambil tablet ya. Perhatikan pada resep pada tulisan DTD, dataless dosis ya. Tapi masing-masing itu untuk 10 kapsul ya. Maka pengambilan bahannya adalah CTM 1 tablet kali 10 kapsul yang diminta, maka ambilnya 10 tablet. Begitu juga dengan GG dan dexamethasone ya. Untuk resep yang kedua, ambroxol 30 mg 1 tablet yang diminta 12 kapsul, maka diambil 12 tablet. Silahkan salbutamol, karena di resepnya hanya setengah, maka untuk 12 kapsul itu maka hanya 6 tablet yang kalian ambil. Methylprednisolon 12 tablet gitu ya. Tapi kalau tidak ada DTD-nya, maka 1 tablet itu untuk 10 kapsul, maka nanti 1 tablet itu akan dibagi menjadi 10 kapsul. Nah, kira-kira 1 tablet dibagi menjadi 10 kapsul itu cocok nggak dosisnya untuk si pasiennya gitu ya. Kalau nggak cocok, berarti saran kalian apa? Salahnya harus ditambahkan DTD supaya jelas bahwa masing-masing kapsul itu nanti isinya adalah 1 CTM, 1 GG, dan 1 dexamethasone gitu ya. Kecuali misalkan kalian nggak mau pakai DTD, tapi di sini kalian tulis CTM 10 tablet, GG 10 tablet, dexamethasone 10 tablet, MF full in cup Nomiro 10. Nah, itu jelas berarti 10 tablet tadi dibagi untuk 10 bungkus gitu ya. Kemudian cara pembuatannya ini gampang banget ya. Kalian tinggal ambil semua bahan tadi ya, CTM, GG, dan Dexa 10-10-10. CTM-nya kalian gerus sisihkan, GG-nya kalian gerus atau halus dan homogen sisihkan, dexamethasone juga gerus atau halus dan homogen. Kemudian masukkan nomor 1 dan 2 gerus sampai halus homogen,
warnanya sama ya. Nah, kemudian serbuk bagi menjadi 10 bagian sama banyak, boleh secara visual ya. Kemudian masukkan serbuk ke dalam kapsul. Cara masukkan dalam kapsulnya bisa dilihat di halaman 17. Kemudian kapsul yang sudah terisi semua, udah bersih, masukkan dalam wadah, bisa menggunakan pot misalkan ya. Kemudian beri etiket dan kopi resep. Untuk resep kedua sama, ambil Ambroxol 12 tablet, gerus halus, homogen, sisihkan, salbutamolin 6 tablet, gerus halus dan homogen, sisihkan, metilprednisolonnya 12 tablet, gerus halus dan homogen, kemudian masukkan 1 dan 2 ke dalam mortir, gerus halus dan homogen. Atau kalian bisa lihat mana yang paling misalkan tadi salbutamol ya, yang paling sedikit jumlahnya, salbutamol gerus dulu, boleh, terus masukkan yang Ambroxol, gerus baru masukkan yang metilprednisolon juga bisa. Kemudian wadahnya apa? Kalian tulis wadah yang kalian gunakan adalah kapsul dan pot untuk salep misalkan. Kemudian etiketnya itu harusnya kalian tempel di laporan sementara ini, termasuk juga dengan kopi resepnya ya. Kemudian nanti yang lain-lainnya. Jadi harusnya dari laporan sementara ini harusnya wadah, etiket, kopi resep itu sudah bisa kalian kerjakan di rumah ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.